Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua yang saya hormati. Ada penjelasan tambahan yang harus saya berikan atas paparan yang sebelumnya saya sampaikan terkait dengan simulasi perhitungan jasa pelayanan dari dana kapitasi. Ya, ini saya kira slide-slide seperti ini untuk teman-teman yang sudah pernah menyimak apa yang saya paparkan sebelumnya tentang simulasi perhitungan jaspel. Ini sudah bisa memaklumi, ya, sudah bisa memahami, ya. Kemarin ini saya sudah sampaikan ada dua desain pertama, kemudian desain kedua, ya, dan yang terakhir kemarin itu adalah bagaimana tampilan komparatif, ya, antara dua desain pertama dan desain kedua. Kemudian kemarin juga saya sudah perlihatkan, ya, seperti apa, ya, total poin yang muncul pada setiap desain yang kita buat, ya. Bahkan kemarin juga saya sudah sampaikan, ya, nilai dari tiap poin itu seberapa besar dari setiap desain, itu sudah saya sampaikan juga, ya. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan penjelasan tambahan? Nah, karena, ya, ada beberapa teman-teman yang berdiskusi dengan saya, ya, yang paling sering berdiskusi adalah Pak Idi, ya, Pak Rasidi, Kepala Puskesmas Lemah Abang, Karawang. Saya berterima kasih sekali atas segala apresiasi yang diberikan, segala perhatian. Memang harus ada diskusi-diskusi lebih lanjut, ya, agar kemudian kita bisa menyamakan persepsi atau sudut pandang yang kita gunakan. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa meminimalisir, ya, kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan seperti itu, ya. Saya perlu informasikan teman-teman bahwa ketika salah satu tujuan kita, ya, dalam kaitan ini adalah ingin melihat seberapa besar, ya, bobot dari variabel penanggung jawab program atau yang setara, maka, ya, saya harus tegaskan bahwa nilai dari tiap poin yang saya sampaikan ini, ya, yang kemarin saya sampaikan itu, nilai dari tiap poin dari setiap variabel ini, ya, ini tidak menjadi, ya, nilai pengali, ya, untuk mendapatkan atau untuk memperoleh seberapa besar kekuatan variabel penanggung jawab program atau yang setara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa poin, ya, bagi penanggung jawab program atau yang setara itu kan 10, ya. Tapi tidak berarti bahwa nilai nominal dari poin penanggung jawab program itu adalah 10 dikali dengan 225. Ini 225 rupiah, ya. Itu tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah gambaran secara totalitas, ya, bagaimana, ya, total poin, ya, dari setiap desain yang kita buat. Kemudian setelah kita kaitkan dengan total kapitasi yang dibagi, kita ketemulah dengan nilai tiap poin. Nah, tetapi jangan lupa, ya, bahwa perhitungan ini teman-teman, perhitungan ini, ya, perhitungan ini sudah mengikut sertakan poin kehadiran, di mana poin kehadiran sendiri itu ditampilkan dalam prosentase. Nah, untuk lebih jelasnya saya perlihatkan rumusnya, ya. Nah, ini saya kira teman-teman sudah tidak asing bahwa dalam perhitungan jaspel kapitasi, ya, dalam perhitungan jaspel kapitasi. Nah, kita lihat di sini bahwa penjumlahan 4 variabel, mulai dari variabel jenis ketenagaan, variabel masa kerja, variabel rangkap tugas administrasi, dan variabel tanggung jawab program atau yang dipegang. Ini setelah diketahui jumlahnya, ya, penjumlahannya, ini dikali dengan persentase kehadiran. Tadi
Jadi bukan dikali dengan poin kehadiran, tapi dikali dengan persentase kehadiran. Jadi dalam formula perhitungan Jasper kapitasi, kehadiran itu muncul sebagai persentase kehadiran. Ya, muncul sebagai persentase kehadiran. Nah, karena kehadiran muncul sebagai persentase kehadiran, sementara nilai-nilai yang saya tampilkan di sini ini sudah mengikut sertakan kehadiran dalam persentase, maka ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa bobot untuk variabel penanggung jawab program itu tidak serta-merta adalah hasil perkalian dari nilai tiap poin yang di sini, yang notabene ini sudah mengandung poin kehadiran yang dalam bentuk persentase. Tidak bisa kita mengalihkan ini dengan poin-poin untuk variabel penanggung jawab program, karena memang nilainya pasti akan sangat kecil. Nah, oleh sebab itu ya, agar kita sama dalam memahami ya kekuatan atau bobot dari variabel pemegang program yang bernilai 10 ya, setiap pemegang program atau setiap penanggung jawab program maksud saya, maka ya yang perlu kita cermati saya kira adalah di tampilan konversinya, tampilan konversi. Oleh sebab itu saya mencoba menyederhanakan ya desain yang pernah saya buat sebelumnya menjadi tampilan seperti ini. Jadi yang saya munculkan ini adalah khusus penanggung jawab program yang masing-masing mendapatkan poin 10 itu. Nah ini. Nah kalau kita lihat di tampilan ini ya teman-teman, kalau kita lihat ini saya sudah tampilkan keempat. Oh ini mohon maaf, ini harusnya mah nomor 3 ya, ini salah ini ya, nomor 3. Nah jadi ada 4 pemegang, ada 4 penanggung jawab program maksud saya ya, ada 4 penanggung jawab program. Nah setiap penanggung jawab program pada setiap desain yang kita buat kemarin ya itu ada nominal rupiahnya masing-masing ya. Pada desain 1 di mana poin 10 dari setiap pemegang program kita perhitungkan, ini nominal yang diperoleh seperti ini, 1.801 ya, sekian. Nah, sementara pada desain kedua, pada desain 2 yang notabene kita tidak mengikut sertakan semua poin untuk penanggung jawab program, maka yang diperoleh adalah 1.656.000 sekian. Nah, di sini ada selisih antara desain sebanyak 144.896. Nah, untuk penanggung jawab program yang lainnya sampai dengan yang keempat itu jejaring puskesmas, ini sama ya, sama kalkulasinya. Jadi ada selisih di antara desain ya sebanyak yang terlihat di tampilan ini. Nah, sehingga kalau kita kumulatifkan ya 40 poin ya, 40 poin dari keempat penanggung jawab program ya, maka selisih antara desain secara total adalah 589.395. Nah, selisih inilah atau nilai inilah yang kemudian bisa menjadi acuan teman-teman di puskesmas ya. Jika ya kawan-kawan yang di SK-kan atau yang ditetapkan sebagai penanggung jawab program itu mereka merasa keberatan untuk menerima ya poin itu berikut nominal itu ya, karena masing-masing penanggung jawab program ya kemungkinan besar merasa bahwa itu adalah hasil kerja bersama, maka tinggal ditetapkan secara intern di puskesmas ya nominal sebanyak 589.000 sekian ini mau diapakan ya. Saya kira banyak pilihan ya, tergantung kesepakatan intern puskesmas. Mungkin ya sudah dijadiin ajalah sebagai kas bersama. Lumayan kalau 1 bulan seperti ini, 1 tahun bisa menjadi 7 juta, kan lumayan ya, lumayan. Tapi itu bagaimana kesepakatan antar teman-teman. Nah, dan perlu dicermati juga bahwa konversi nominal ya dari bobot variabel penanggung jawab program sudah pasti akan berbeda antar puskesmas
ya sudah pasti akan berbeda antar puskesmas, ya, karena perbedaan pada jumlah kapitasi yang diterima antara lain seperti itu. Jadi nilai ini tidak bisa diterapkan, ya, nilai ini tidak bisa diterapkan, ya, untuk seluruh puskesmas, tidak, akan berbeda-beda tergantung hitungannya masing-masing. Nah, jadi saya kira itu teman-teman yang bisa saya informasikan lagi sebagai penjelasan tambahan dari paparan saya sebelumnya, agar ya hal yang berkaitan dengan nominal bobot variabel penanggung jawab program itu kemudian menjadi clear dan menjadi pemahaman yang sama, terjadi pemahaman yang sama di antara kita semua, ya. Saya berharap seperti itu, ya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berusaha untuk mengclearkan soal ini, ya. Saya secara khusus saya berterima kasih juga kepada Pak Idi yang cukup jeli, ya, mencermati data-data ini, dan itu saya sangat senang dengan diskusi-diskusi semacam ini. Nah, ya, saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan pintu diskusi tetap kita buka untuk kebaikan bersama, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.